You're real. Sorry? I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. You ready? There's my guy. Welcome home. This place is overwhelming. Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations, ugly, simulated worlds to generate appreciation for the real world. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Bliss. Film ini berkisah mengenai seorang pria bernama Greg yang baru saja mengalami perceraian dengan istrinya. Pada suatu hari, ia mendapatkan dirinya dipecat, dan karena dia bersiteru dengan sang bos secara tidak sengaja, ia menyebabkan sang bosnya itu meninggal. Dalam kepanikannya, maka ia menenangkan diri di sebuah bar di seberang kantornya, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Isabel. Isabel memberitahukan kepada Greg bahwa mereka sebenarnya itu hidup di dalam dunia yang tidak nyata, yakni dunia di dalam ciptaan sebuah program komputer yang mereka ciptakan. Karena penasaran, maka mulailah petualangan Greg bersama Isabel untuk mencari tahu sebenarnya apakah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apakah benar mereka itu hidup di dalam sebuah komputer, program yang tidak nyata, atau itu hanya hayalan belaka. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Mike Cahill ini mempunyai premis yang sangat-sangat menjanjikan. Kalau kita lihat-lihat, film ini kita akan teringat dengan film saga The Matrix yang sangat terkenal waktu itu. Bahkan sampai saat ini sangat memorable karena merupakan salah satu film aksi science fiction yang menciptakan sebuah metode pengambilan gambar yang sangat-sangat piawai. Baik, kembali lagi ke dalam film Bliss. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa film ini mempunyai premis atau cerita yang mirip seperti The Matrix, di mana menceritakan dua dunia antara yang nyata atau tidak nyata. Di sini, sang penulis naskah sekaligus sutradara yakni Mike Cahill ini membawa kita sebagai penonton untuk menelusuri, untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Kita dibuat perlahan-lahan untuk menjadi penasaran nih. Apakah benar semua itu adalah program daripada komputer atau itu hanya ilusi belaka? Di sini kita disuguhkan dua buah atau istilahnya dua sisi dunia yang benar-benar berbeda. Di mana di satu sisi adalah dunia yang sangat cerah, sangat optimis, penuh dengan warna, dan istilahnya auranya itu begitu positif. Sedangkan di sisi lain, kita disuguhkan sebuah dunia yang warnanya itu saya bilang itu lebih lusuh atau keabu-abuan ya, pucat. Terus abis itu auranya aura negatif, pesimis. Terus abis itu penampilannya itu agak lebih lusuh. Berbeda dengan dunia yang satu lagi yang penampilannya begitu rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau di dunia yang lain ini satu dunia ini benar-benar bertolak belakang. Dengan melihat hal itu, membuat kita berpikir nih, sebenarnya apa yang terjadi nih? Apakah ini beneran program komputer yang dimana ada terjadi dua dunia ini? Atau ini hanya di pikiran daripada si Greg atau Isabel aja nih? Nah, ini dikemas dengan begitu baik. Apalagi diselipi tanda kutip ini adegan-adegan aksi yang cukup menurut saya ini cukup enak untuk dilihat nih. Dari menjatuhkan orang dengan tangan kosong dari jauh, terus abis itu dengan menghancurkan mobil. Wah, pokoknya itu tuh tekniknya dan CGI-nya menurut saya sih itu benar-benar cukup oke dan nggak sembarangan sih menurut saya ya.
Namun sayang sekali nih ya, entah kenapa bagi saya ini ada kelemahan dari film ini. Yang pertama, film ini dibuat pace yang sangat lambat dan dengan aura yang depresif ya, sehingga membuat kita sebagai penonton terkadang itu merasa agak malas atau agak tertekan menonton film ini. Selain itu juga seolah-olah nih sang sutradara ini agak kebingungan nih. Kalau bagi saya penonton ini, saya merasa nih sang sutradara kebingungan mau menyampaikan pesan apa. Apakah dia ingin membuat penonton itu hanya bingung aja antara realita atau istilahnya antara khayalan, atau ingin membuat seperti benar-benar memang ya kayak dunia Matrix, atau ini hanya dalam pikiran saja. Nah ini nih agak-agak bingung nih. Walaupun memang ya kalau saya tangkap ini sebenarnya ini pada inti-intinya adalah film mengenai kesehatan jiwa dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menyebabkan tanda kutip itu mental problem di dalam diri orang-orang yang memakainya, yang digambarkan dari Isabel dan Greg. Tapi sayangnya seolah-olah ini sang sutradara ini ingin menampilkannya itu benar-benar nyaru atau bahkan hanya dibukakan pada saat di endingnya aja. Nah itu sih menurut saya sih agak-agak sayang ya. Padahal tema untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa dan perubahan daripada mental seseorang akibat penyalahgunaan zat-zat terlarang itu sebenarnya sih masih bisa dikulik nih. Masih bisa diangkat dan ditelusuri lebih baik lagi nih untuk film ini. Nah, kalau tadi yang tadi saya bilang itu ya itu. Jadi antara ingin memutuskan bermain-main dalam tanda kutip itu science fiction, misteri, atau istilahnya sebenarnya ini cuma drama aja nih. Drama orang-orang yang mempunyai delusi, mempunyai khayalan akibat problem mental mereka ataupun penyalahgunaan daripada zat adiktif tersebut. Untuk para pemainnya menurut saya sih sangat-sangat oke ya. Kita sebut aja Salma Hayek. Nah, Salma Hayek ini bermain sebagai Isabel yang mempunyai aura yang positif atau aura yang berapi-api, di mana dia itu semangat, di mana dia itu yang mendorong nih. Dia ini di sini nih sebagai pemeran yang mendorong. Sedangkan kalau Owen Wilson itu sangat bagus itu sebagai orang yang pasif, yang pemurung, yang auranya itu depresif, pesimis. Nah, kedua aktor ini memerankan kedua karakternya dengan baik itu yang saling mengisi, di mana yang satu itu sebagai api atau mesin penjalannya, sedangkan yang lainnya itu sebagai orang yang mengeremnya. Overall, film ini merupakan sebuah film yang seharusnya bisa dieksekusi lebih lagi, lebih bagus lagi, dan lebih penasaran lagi, dan lebih baik lagi. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga tombol notifikasi. Dan bila Sobat BB69 menyukai episode kali ini, silakan pencet tombol like. Jangan lupa juga untuk mendengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema berbeda. See you!